Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Putri. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Daerah, Universitas Lancang Kuning. Di sini saya akan membacakan proposal nilai tradisi pengobatan orang kerasukan di Desa Pangkalan Trap, Kecamatan Teluk Meranti. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang masalah. Tradisi adalah kebiasaan yang turun-temurun dalam suatu masyarakat. Tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat ataupun umum. Misalnya dalam membimbing anak menuju kedewasaan. W.S. Rendra menekankan pentingnya tradisi dengan mengatakan bahwa tanpa tradisi pergaulan bersama akan menjadi kacau dan hidup manusia akan menjadi biadab. Tradisi merupakan keyakinan yang dikenal dengan istilah animisme dan dinamisme. Animisme berarti percaya kepada roh-roh halus atau leluhur yang ritualnya terekspresikan dalam persembahan tertentu di tempat-tempat yang dianggap keramat. Kepercayaan seperti itu adalah agama mereka yang pertama. Semua yang bergerak dianggap hidup dan mempunyai kekuatan gaib atau memiliki roh yang berwatak buruk maupun baik. Fenomena kesurupan sering sekali terjadi belakangan ini, marak diperbincangkan dalam berbagai medis. Kerasukan sering juga menimpa para pelajar ataupun masyarakat setempat. Media massa sering sekali merekam kejadian kerasukan, utamanya yang bersifat massal karena dianggap sebagai peristiwa yang luar biasa. Kerasukan terjadi karena ada penyebabnya sebagaimana dituturkan oleh sumber berita, kapan waktunya, dan di mana tempatnya. Kerasukan dalam psikologis dengan istilah fenomena disiatif yang diartikan sebagai keadaan psikologis yang ditandai oleh suatu kekacauan atau disosiasi dan fungsi identitas, ingatan, atau kesadaran. Kondisi ini bisa terjadi secara tiba-tiba atau secara bertahap, bersifat sementara atau kronis. Kerasukan ini sangat berdampak pada si korban, di mana mereka akan merasakan efek-efek yang luar biasa setelah mereka bisa disembuhkan. Kerasukan ini akan terjadi ketika si korban merenung, putus asa, sedih berlebihan, pikiran kosong, dan takabur. Orang yang seperti itu biasanya memicu cepat terjadinya kerasukan. Dalam pandangan orang Islam, bagi siapapun yang terlalu mempercayai jin daripada Allah, itu adalah sifatnya musyrik. Karena kerasukan ini akan terjadi jika ada yang memulai duluan. Alasan saya mengambil judul ini karena ada nilai tradisi pengobatan orang kerasukan di Desa Pangkalan Trap, Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti. Saya mengambil nilai tradisi pengobatan yang ada di pengobatan kerasukan ini. Tradisi tersebut sangat langka ditemukan dan jarang orang membuat tradisi seperti ini. Nilai tradisi adalah hal perilaku dan harus lebih peka ketika pergi ke suatu daerah dan harus menerapkan moralitas, agama, etika, adat istiadat, dan lain-lain. Di sini saya mengambil di Desa Pangkalan Trap, di desa saya sendiri yaitu Pangkalan Trap, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Di Desa Pangkalan Trap dengan jumlah penduduk lebih kurang 300 jiwa karena banyak orang-orang yang merantau ke kota-kota besar. 1.2.1 Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah sebagai berikut. 1.2.1 Nilai tradisi pengobatan penyakit kerasukan. 1.2.2 Tata cara pengobatan penyakit kerasukan. 1.2.3 Nilai yang terkandung di pengobatan penyakit kerasukan. Dan sekian banyak kajian, saya akan mengambil nilai tradisinya saja. 1.3 Rumusan masalah. 1.3.1 Bagaimana nilai tradisi dari pengobatan penyakit kerasukan. 1.32 Bagaimana pengobatan penyakit kerasukan. 1.4.2 Tinjauan khusus. Untuk mengetahui nilai tradisi penyakit kerasukan di Desa Pangkalan Trap, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. 1.4.3 Manfaat teoritis.
Peneliti bisa membuat sosialisasi tentang adanya pengobatan penyakit kesurupan ini di Desa Pangkalan Trap, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Manfaat praktis, masyarakat bisa mengetahui adanya penyakit kerasukan. Dari penelitian ini dapat meluaskan ke masyarakat tentang cara pengobatan penyakit kerasukan. Bab 2. Tinjauan pustaka dan metode penelitian. 2.1 Tinjauan pustaka. Nilai tradisi terdiri dari dua kata, yaitu nilai dan tradisi. Nilai memiliki arti suatu kata yang menggambarkan kedalaman dalam kurung Permana .s.c 2017 tutup kurung. Tradisi memiliki arti warisan apa yang tersisa di masa lalu yang setanda dengan sils dalam buka kurung Ezek Tom K, 2007.270 tutup kurung. Sehingga nilai tradisi bisa diartikan sebagai kedalaman pemahaman mengenai warisan budaya-budaya yang telah ada di masa lalu. Sama halnya dengan penyakit kerasukan ini, sistem pengobatan ini sudah terjadi dan telah ada dari dulunya di Desa Pangkalan Trap, sehingga pengobatan kerasukan ini dapat disimpulkan memiliki nilai tradisi yang berasal dari Desa Pangkalan Trap. Nilai tradisi yang terdapat dari pengobatan penyakit ini tidak beda dengan nilai tradisi yang terdapat dengan nilai pengobatan lainnya, di mana sudah dilakukan turun-temurun dari pendahulu-pendahulu Desa Pangkalan Trap dalam menangani berbagai macam penyakit, terutama pada penyakit kerasukan ini. 2.2 Metode penulisan. Metode penulisan ini diambil dari berbagai aspek sebagai berikut, antara lain: 1. Metode wawancara kepada salah satu orang yang pandai menangani kasus ini. Yang kedua, membaca beberapa jurnal ataupun materi tentang nilai-nilai tradisi. Bab 3.1 Nilai tradisi dari pengobatan penyakit kerasukan. Penyakit kerasukan ini kerap menjadi permasalahan masyarakat. Banyaknya orang-orang yang terkabur dan permasalahan-permasalahan sehingga terlalu memikirkan membuat jin mudah sekali memasuki tubuh korban yang diincarnya. Pengobatan kerasukan ini sama dengan pengobatan lainnya, di mana masih menggunakan bahan-bahan alami dan dibantu dengan ayat-ayat Allah. Siapa saja bisa mengobati penyakit ini, tapi harus benar dengan tata caranya. 3.2 Cara pengobatan penyakit kerasukan. Dari hasil wawancara dengan orang yang menangani penyakit di Desa Pangkalan Trap ialah sebagai berikut. Yang pertama, membacakan ayat-ayat Allah ke korban. Yang kedua, jerangau di tubuh atau dikunyah dan disemburkan juga ke korban, karena jin tidak suka dengan aroma-aroma jerangau, karena jerangau ini adalah penangkal jin atau sejenis lainnya. Ketiga, air yang berisi jerangau, beras dan sudah dibacakan dengan bacaan ayat-ayat Allah dan diminumkan dengan si korban setelah sadar, tapi kebanyakan air ini disemburkan ke korban. Menyemburkan ke muka korban maksudnya. Keempat, agar korban tidak kambuh lagi, biasanya mereka menggunakan beras yang telah dianguskan tersebut untuk menjadi penangkal di sekeliling rumah, agar si korban dijauhkan dari jin yang ingin memasukinya lagi. Karena menurut mereka, jika sekali sudah masuk, akan mudah jin itu masuk lagi ke dalam tubuh si korban. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari proposal saya dari bab 1 sampai bab 3. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.